Kali ini kita bakal bahas topik yang lagi ramai dibicarain soal kenaikan PPN jadi 12%. Nah, apa sih dampaknya buat kita, terutama di dua hal penting, pendidikan dan kesehatan ya. Kalau penasaran, yuk nonton sampai habis, kita bakal bongkar tuntas, biar kita semua makin paham soal ini di channel Rendika Channel. Sebelum kita bahas lebih jauh soal dampak kenaikan PPN 12%, kita perlu tahu dulu sebenarnya apa sih PPN itu dan kenapa pajak dianggap penting banget sampai akhirnya dinaikkan gitu. Yuk kita bahas pelan-pelan. Nah, PPN atau pajak pertambahan nilai ini adalah pajak yang kita bayar setiap kali ada transaksi jual beli ya, barang dan jasa. Intinya setiap barang atau jasa yang kita beli, ada sebagian kecil harga yang masuk ke negara sebagai pajak. Misalnya kamu beli handphone atau HP, Android, terserah lah. Atau pesan makanan di restoran, atau bahkan beli alat tulis untuk sekolah. Nah, di setiap transaksi itu ada komponen PPN yang otomatis terhitung. Kalau barangnya kena PPN 10%, ya harganya kamu bayar termasuk 10% untuk pajaknya. Nah, itu. Nah, selama bertahun-tahun, tarif PPN di Indonesia ini ya, ini ada di angka 10%-an. Ini dianggap cukup stabil semestinya. Dan masyarakat ini sudah terbiasa. Tapi baru-baru ini, pemerintah ini memutuskan untuk menaikkan di tarif jadi 12%. Nah, di sini ini muncul pertanyaan besar, kenapa harus naik? Apa sih alasannya? Nah, alasan sederhana, pemerintah ini butuh lebih banyak pemasukan. Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara. Uang yang dikumpulkan dari pajak ini sebenarnya dibuat untuk membiayai banyak hal, seperti membangun infrastruktur, subsidi pendidikan, fasilitas kesehatan, dan program sosial lainnya. Dengan tarif 12%, pemerintahan ini berharap bisa dapat lebih banyak uang pajak yang nantinya dipakai buat memperbaiki pelayanan publik. Nah, sebagai perbandingan, di beberapa negara tetangga, tarif pajak mereka ini ada yang lebih tinggi dari Indonesia. Misalnya apa? Misalnya negara Singapura. Ini tarif PPN atau GST-nya, mereka ini sudah mencapai 7%. Dan rencananya naik ke 9% dalam beberapa tahun ke depan ini rencananya. Sementara itu, Malaysia ini punya SST ya, atau Sales and Service Tax, yang tarifnya ini di 10%. Jadi kalau dibandingkan Indonesia, ini nggak terlalu jauh sebenarnya. Meskipun efeknya ini kenaikannya pasti tetap sangat terasa. Tapi dibalik alasan pemerintahan itu, ada kekhawatiran dari masyarakat sebenarnya. Kenaikan PPN ini kan langsung terasa di harga barang ya. Terutama harga barang dan jasa yang kita beli sehari-hari. Misalnya harga bahan makanan, terus ada perlengkapan rumah tangga, atau bahkan biaya sekolah dan kesehatan. Nah, semua ini naik karena ada tambahan tarif pajak. Jadi wajar aja kalau banyak yang bertanya, apakah kenaikan ini benar-benar langkah yang tepat? Nah, kita juga perlu tahu, kenaikan PPN ini sebenarnya nggak cuma berdampak ke kita sebagai konsumen, tapi juga ke pelaku usaha ya. Mereka ini harus menghitung ulang harga jual barang atau jasa mereka yang ujung-ujungnya bisa bikin daya beli masyarakat ini turun. Makanya isu ini cukup sensitif. Di satu sisi, pemerintah ini bilang demi kebaikan jangka panjang, buat meningkatkan fasilitas umum dan layanan publik. Tapi di sisi lain, masyarakat ini khawatir. Ini malah yang bikin biaya hidup ini makin berat. Terutama buat mereka yang penghasilannya ini pas-pasan. Jadi penting banget ya, kita ngerti dulu kenapa kok pajak ini dinaikkan. Dan gimana cara kerja PPN di kehidupan kita sehari-hari. Karena ini bakal jadi dasar buat kita memahami dampaknya di segmen-segmen selanjutnya. Coba Anda sudah bisa membayangkan ya, apa itu PPN dan kenapa tiba-tiba naik jadi 12%. Lalu sekarang kita masuk ke pembahasan soal dampak kenaikan PPN 12% terhadap pendidikan. Ini topik yang penting banget, karena pendidikan adalah salah satu fondasi ya, fondasi utama untuk masa depan kita semua. Tapi dengan naiknya tarif PPN, apakah sektor pendidikan ini bakal kena dampaknya? Jawabannya ya. Dan kita bakal bahas gimana pengaruhnya secara langsung maupun tidak langsung. Kita mulai dari fakta dasarnya. Di Indonesia pendidikan itu terdiri dari dua jenis utama ya, sekolahan negeri dan sekolahan swasta. Nah, untuk negeri ini sebagian besar biaya operasionalnya itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi mungkin dampak kenaikan PPN-nya ini nggak terlalu langsung terasa di sini.
Tapi beda cerita dengan sekolah swasta. Sekolah swasta ini sangat bergantung ya pada pemasukan dari uang sekolah atau donasi. Nah, di sini dampaknya mulai kelihatan. Banyak kebutuhan operasional sekolah swasta yang melibatkan barang dan jasa yang kena PPN. Contohnya apa? Pengadaan buku pelajaran, alat tulis, komputer, proyektor, dan sampai fasilitas teknologi lainnya. Dengan kenaikan PPN jadi dari 10% jadi 12%, ini biaya barang-barang ini otomatis naik. Dan apa yang biasanya terjadi kalau biaya operasional naik? Nah, betul, biaya tersebut sering kali diteruskan kepada orang tua siswa, jadi bentuknya itu dalam bentuk kenaikan uang sekolah. Buat keluarga yang penghasilannya pas-pasan, kenaikan ini bisa jadi beban tambahan ya. Misalnya kalau sebelum uang sekolah anak mereka sudah 500.000 per bulan, bisa naik jadi 550.000 atau lebih. Bagi sebagian orang ini mungkin jumlah untuk kecil ya. Tapi buat keluarga dengan 2 atau 3 anak yang sekolah di swasta, beban ini jadi besar banget. Dan ini bisa berujung pada penurunan akses pendidikan, terutama bagi keluarga di lapisan ekonomi yang bawah. Masalah lainnya, kenaikan PPN ini nggak hanya berdampak pada biaya sekolah. Biaya pendidikan tambahan seperti les privat, kursus, atau bimbingan belajar juga bisa ikut naik. Padahal di era sekarang, ini banyak siswa yang bergantung pada pendidikan tambahan ya. Ini buat meningkatkan prestasi mereka sebenarnya. Kalau biayanya naik, nggak semua keluarga ini mampu membiayai dan bisa berpengaruh ke kualitas pendidikannya. Kalau kita bandingkan sama-sama, negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura, mereka ini memang punya pajak yang lebih tinggi dari Indonesia. Tapi subsidi pendidikan mereka itu juga lebih besar. Misalnya pemerintahan mereka ini memberi bantuan langsung ya untuk biaya sekolah atau menyediakan buku gratis misalnya untuk siswa. Nah, di Indonesia subsidi ini memang ada, tapi apakah cukup untuk mengimbangi dampak kenaikan PPN ini? Nah, itu terjadi pertanyaan besar sebenarnya. Nah, saya sempat ngobrol sama beberapa guru dan kepala sekolah. Mereka bilang salah satu tantangan besar dari kenaikan ini adalah gimana caranya menjaga kualitas pendidikan tanpa harus membebani orang tua siswa ya. Nah, beberapa sekolah ini mencoba mencari solusi, seperti mencari sponsor atau mengurangi pengeluaran di area lain ya. Tapi nggak semua sekolah kok punya kemampuan seperti itu. Nah, kesenjangan ini semakin kelihatan terutama di daerah terpencil ya. Kalau di kota besar mungkin ada solusi. Tapi di daerah yang dampaknya bisa lebih terasa, ini sekolah-sekolahan kecil di pedesaan terutama. Ini seringkali sudah banyak kekurangan fasilitas. Apalagi dengan kenaikan PPN ini, harga barang-barang yang mereka butuhkan ini juga naik. Yang bikin mereka ini makin sulit untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kalau dampak ini dibiarkan terus-menerus, kita bisa melihat efek jangka panjangnya ya. Kualitas pendidikan nasional ini mungkin akan terpengaruh. Padahal pendidikan ini adalah kunci untuk menciptakan generasi muda yang lebih kompeten ya dan mampu bersaing secara global saat ini. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebenarnya? Ini bukan sekedar hanya cuma tanggung jawab pemerintah ya, tapi juga kita sebagai masyarakat, pemerintahan ini perlu memastikan adanya subsidi atau bantuan tambahan untuk sektor pendidikan ya, supaya kenaikan PPN ini nggak terlalu membebani gitu. Sementara itu, kita ini sebagai masyarakat ini bisa terus mendorong atau berdialog dengan mencari solusi bersama, misalnya lewat program beasiswa atau insentif sosial lainnya. Nah, setelah tadi kita bahas soal dampak PPN 12% untuk pendidikan, sekarang kita masuk ke sektor lainnya yang gak kalah pentingnya, yaitu apa? Kesehatan. Nah, seperti yang kita tahu ya, kesehatan ini adalah kebutuhan dasar setiap orang. Tapi dengan naiknya PPN menjadi 12%, ini gimana dampaknya buat layanan kesehatan terutama di Indonesia? Nah, pertama-tama ya, kita perlu tahu bahwa nggak semua layanan kesehatan itu kena PPN. Layanan kesehatan dasar seperti apa? Rawat inap di rumah sakit umum, pemeriksaan di puskesmas, atau vaksinasi biasanya ini bebas dari PPN. Jadi, buat sebagian besar masyarakat yang menggunakan layanan ini kenaikan PPN mungkin nggak langsung terasa. Tapi masalahnya, nggak semua barang atau
jasa kesehatan ini bebas pajak. Misalnya saja apa ya, obat-obatan tertentu atau alat-alat kesehatan seperti jarum suntik, alat tes darah, terus ada lagi pengadaan fasilitas rumah sakit. Nah, semuanya ini kan tetap dikenakan PPN. Dengan naiknya tarif pajak menjadi 12%, otomatis harga barang-barang ini juga ikut-ikutan naik. Lalu apa dampaknya? Dampaknya harga-harga obat yang sebelumnya sudah mahal, sekarang jadi lebih mahal lagi. Coba Anda bayangkan, apabila ada seorang pasien yang punya penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi misalnya. Nah, mereka ini perlu beli obat secara rutin setiap bulannya. Kalau harga obat ini naik karena kenaikan PPN, biaya pengobatan mereka ini juga ikut naik. Untuk pasien yang penghasilannya pas-pasan, ini bisa jadi masalah besar. Atau resiko mereka ini nggak bisa beli obat yang mereka butuhkan jadinya. Dan ini tentu bisa berdampak buruk ya pada kesehatan mereka. Lalu gimana dengan rumah sakit terutama yang swasta? Nah, ini kan sangat bergantung pada pengadaan alat-alat medis ya, yang canggih dan yang berkualitas. Alat-alat ini sering diimpor loh, dan otomatis kena PPN. Dengan tarif yang lebih tinggi, biaya operasional rumah sakit ini mestinya juga naik. Dan seperti biasa, kenaikan ini sering kali diteruskan ke pasien dalam bentuk apa? Biaya rawat inap atau layanan medis lainnya yang lebih mahal tentunya. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura, mereka ini juga punya tarif pajak yang cukup tinggi loh. Tapi di sana pemerintahannya memberikan subsidi yang besar untuk layanan kesehatannya. Di Indonesia, subsidi kesehatan ini memang ada. Seperti apa sih? Seperti BPJS Kesehatan. Tapi pertanyaannya, apakah subsidi ini cukup untuk menutupi dampak dari kenaikan PPN ini? Nah, ini jadi salah satu hal yang perlu dipikirkan lebih lanjut sebenarnya. Nah, saya juga sempat ngobrol sama beberapa dokter dan tenaga kesehatan. Mereka bilang kenaikan ini juga bikin terasa kesulitan sebenarnya. Terutama untuk apa? Untuk rumah sakit kecil di daerah. Banyak dari mereka udah harus mengelola sumber daya yang terbatas. Dan sekarang mereka juga harus menghadapi kenaikan biaya operasional. Nah, kalau ini terus terjadi, ada risiko layanan kesehatan di daerah terpencil jadi semakin sulit untuk diakses. Nah, dampaknya nggak cuma berhenti di situ ya. Kalau harga obat dan layanan kesehatan ini terus naik, masyarakat yang nggak mampu ini bisa aja nggak mendapatkan perawatan yang layak. Nah, ini juga akan berpotensi meningkatkan angka penyakit yang nggak tertangani ya. Dan ujung-ujungnya bisa membebani sistem kesehatan nasional. Nah, selain itu ada dampak jangka panjangnya yang juga perlu kita pikirkan. Kalau biaya kesehatan ini terus naik, apa daya beli masyarakat terhadap layanan kesehatan ini bisa jadi menurun. Dan ini bisa bikin angka kesehatan masyarakat kita ini jadi nggak baik-baik ya, nggak sebaik yang diharapkan. Bayar mahal tapi fasilitasnya gini-gini doang. Jadi kenaikan PPN 12% ini memang punya dampak yang cukup besar ya untuk sektor kesehatan, terutama buat mereka yang sudah kesulitan. Untuk apa? Untuk mengakses layanan kesehatan. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin salah satu solusinya adalah pemerintahan perlu memastikan ya, subsidi kesehatan seperti BPJS, nah ini tetap berjalan optimal dan mencakup lebih banyak ya layanan medis. Tapi gimana menurut kalian? Jadi kesimpulannya kenaikan PPN 12% ini memang tujuannya buat nambah pemasukan negara ya. Tapi dampaknya ini nggak bisa diabaikan sebenarnya. Terutama buat pendidikan dan kesehatan. Nah, biaya pendidikan ini bisa makin mahal, akses layanan kesehatan juga bisa makin sulit. Terutama buat masyarakat yang penghasilannya rendah. Lalu ada pertanyaan lagi, apakah manfaat dari kenaikan PPN ini bisa nutupin semua dampak negatifnya? Dan gimana caranya biar kita bisa adaptasi ya sama perubahan ini? Nah, menurut kalian apa solusinya yang pas ya? Yuk tulis pendapat Anda di kolom komentar ya, bisa kita diskusikan.